Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edvina Tansya Aprilia dari kelas 2 IPA 1. Di sini saya akan mereview materi tentang prinsip dasar desain obat 1, struktur dan sifat molekul target. Kemudian, struktur protein. Struktur protein terdiri dari 1. Struktur primer, 2. Struktur sekunder, 3. Struktur tersier, dan 4. Struktur kuarter. Struktur primer. Setiap protein tersusun oleh asam-asam A yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Ikatan ini bersifat planar akibat adanya resonansi yang mengakibatkan rotasi hanya terjadi pada struktur samping protein. Struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Ada 3 struktur sekunder utama, yaitu alpha helix, beta pleated sheet, dan beta thrun. Alpha helix terbentuk karena adanya ikatan hidrogen intramolekuler. Beta pleated sheet terbentuk karena adanya lapisan rantai samping protein di atas rantai samping lainnya. Kemudian, beta thrun terbentuk karena adanya rantai polipeptida berputar secara mendadak dan berputar ke arah yang berlawanan. Selanjutnya adalah struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan bentuk inti protein tersebut. Struktur ini sangat penting terutama pada protein globular seperti pada enzim dan protein, karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksinya dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya 1. Ikatan kovalen tautan hidroksida. Yang kedua, itu ada ikatan ionik atau elektrostatik. Kemudian selanjutnya ada struktur tersier atau struktur lanjutan. Di struktur tersier ini ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan ionik lemah yang terbentuk antara hidrogen bond donor dan hidrogen bond akseptor. Kemudian ada juga interaksi van der Waals dan hidrofobik. Interaksi ini lebih lemah dari ikatan hidrogen yang terbentuk antara dua daerah hidrofobik pada protein. Selanjutnya ada struktur kuarter. Struktur kuarter hanya akan dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit protein. Misalnya, globulin yang mempunyai 4 subunit protein. Kemudian, fungsi protein. Fungsi protein yang pertama adalah protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Yang kedua, ada protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting. Contohnya asam amino, gula, asam nukleat ke dalam sel. Protein juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter dan dalam neutron. Yang ketiga, ada enzim dan reseptor. Merupakan protein yang paling umum menjadi target kerja obat. Kemudian ada juga fungsi protein lanjutan, yaitu ada protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein, sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contohnya, polimerisasi tubulin membentuk mikrotubul. Selanjutnya enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi. Reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium setimbang. Itu artinya, enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Enzim mengkatalis reaksi kimia dengan cara 1. Menyiapkan permukaan enzim sebagai tempat berlangsungnya reaksi dengan kondisi lingkungan yang sesuai. Kedua, enzim memposisikan reaktan pada posisi yang tepat untuk terjadinya reaksi. Ketiga, melemahkan ikatan pada reaktan. Keempat, berpartisipasi dalam mekanisme reaksi. Kelima, enzim membentuk interaksi yang lebih kuat dengan kondisi transisi dibandingkan dengan substrat ataupun produk. Selanjutnya kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Kofaktor dapat berupa ion-ion logam, misalnya Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim, misalnya NAD. Selanjutnya kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi kofaktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim.
Kofaktor dapat berupa ion-ion logam, misalnya Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim, misalnya NAD. Selanjutnya adalah reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Kenapa? Karena reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lain. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Selanjutnya adalah reseptor. Reseptor merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Kenapa? Karena reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lain. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Reseptor dikenali sebagai neurotransmitter atau hormon yang mengaktifasinya. Contoh, reseptor yang diaktifasi oleh dopamin disebut reseptor dopaminergic. Tidak semua reseptor diaktifasi oleh messenger yang sama. Misal, reseptor adrenergic pada ginjal dan jantung agak berbeda. Reseptor umumnya adalah molekul protein yang terikat pada membran sel yang memiliki bagian yang menghadap ke bagian luar sel. Bentuk permukaan protein tersebut beragam, bisa berupa cekungan, jurang, atau punggung gunung. Messenger yang menempati sisi aktif reseptor menyebabkan terjadi induced fit dan mengakibatkan perubahan bentuk protein. Induced fit yang terbentuk mengakibatkan efek knock-on yang menyebabkan perubahan bentuk keseluruhan protein. Hal ini merupakan tahapan krusial dalam aktivasi reseptor dan memicu efek domino yang mempengaruhi senyawa-senyawa kimia dalam sel. Efek domino ini melibatkan sejumlah protein dan enzim yang kemudian menghasilkan efek biologis yang dapat diamati. Yang terakhir adalah asam nukleat. Asam nukleat dapat berupa DNA atau RNA. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.